Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi Pak Muhtar, selamat pagi juga untuk teman-teman semua. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri, Anugrah Perdana, Bernadetta Winda, Devi Trijayanti, dan juga Dina Fatmawati, ingin mempresentasikan mengenai proses penganggaran pemerintah pusat dan daerah. Silakan. Next slide. Oke, jadi di sini perencanaan itu artinya adalah merupakan proses yang dimulai dari penetapan tujuan organisasi, menentukan strategi untuk pencapaian tujuan organisasi secara menyeluruh, serta merumuskan sistem perencanaan yang menyeluruh untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan seluruh pekerjaan organisasi hingga tercapai tujuannya. Nah, untuk penganggaran sendiri itu artinya adalah penyusunan sumber keuangan untuk membiayai suatu program kerja dalam periode tertentu. Selain itu, anggaran juga merupakan alat akuntabilitas manajemen dan kebijakan ekonomi yang berfungsi untuk mewujudkan pertumbuhan dan stabilitas perekonomian serta pemerataan pendapatan dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Nah, untuk menjamin proses alokasinya efisien, dibutuhkan mekanisme perencanaan, penganggaran dan yang andal dan tepat untuk dapat menjadi alat bantu yang paling efektif sehingga memberikan hasil yang paling optimal dari setiap unit sumber daya anggaran yang digunakan pemerintah. Selanjutnya adalah tahapan dalam sistem perencanaan nasional. Yang pertama ada tahap persiapan perencanaan, tahap perencanaan dan anggaran, tahap pelaksanaan kegiatan pembangunan dan belanja negara, serta yang terakhir tahap pelaporan dan pertanggungjawaban. Next. Yang pertama adalah proses penganggaran untuk pemerintah pusat. Nah, untuk proses penganggaran itu merupakan uraian mengenai proses dan mekanisme penganggarannya, dimulai dari pagu indikatif sampai dengan penetapan pagu alokasi anggaran, kementerian atau lembaga yang bersifat final. Untuk landasan hukum perencanaan anggaran pemerintah pusat meliputi Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah atau RKP, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2004 tentang Penyusunan Rencana Kerja Anggaran Kementerian Negara atau Lembaga, sebagai operasionalisasi kebijakan penganggaran kinerja, serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 136/PMK.02/2014 tentang petunjuk penyusunan dan penelaahan rencana kerja dan anggaran Kementerian Negara atau lembaga. Next. Selanjutnya adalah proses penganggaran pemerintah pusat. Yang pertama adalah penetapan arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang menghasilkan konsep kebijakan RAPBN atau Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Selanjutnya, penyusunan kapasitas fiskal sebagai bahan penyusunan pagu indikatif dan konsep kebijakan fiskal. Yang ketiga, penyusunan pagu indikatif yang kemudian diterbitkan surat edaran bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas. Keempat, perumusan pokok-pokok kebijakan fiskal, kebijakan ekonomi makro, dan rencana kerja pemerintah. Kelima, penyusunan pagu anggaran yang digunakan sebagai bahan penyusunan nota keuangan dan RUU RAPBN atau Rancangan Undang-Undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Keenam, penyampaian RAPBN oleh pemerintah ke DPR, pembahasan rancangan APBN dan rancangan Undang-Undang APBN. Ketujuh, persetujuan DPR setelah pembahasan RAPBN dan RUU APBN ditetapkan menjadi Undang-Undang APBN. Kedelapan, setelah Undang-Undang APBN disahkan oleh DPR, pemerintah menerbitkan Kepres tentang rincian alokasi anggaran belanja pemerintah pusat.
Dan yang terakhir, pemerintah menerbitkan DIPA atau Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran untuk diserahkan ke masing-masing Satker. Next. Ini adalah proses dan tahapan penganggaran pemerintah pusat. Untuk penjelasannya, next. Yang pertama, penyusunan pagu indikatif. Penyusunan pagu indikatif sebagai bagian dari penyusunan anggaran belanja kementerian atau lembaga merupakan suatu proses yang menghasilkan keluaran berupa surat bersama Menteri Keuangan dengan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas tentang pagu indikatif dan rancangan awal RKP atau rencana kerja pemerintah. Substansi materi surat ini berisikan informasi mengenai indikasi pagu belanja tiap-tiap kementerian atau lembaga. Pagu belanja tersebut masih dirinci lagi dalam program dan sumber dana. Yang kedua, penyusunan pagu anggaran. Hasil proses dari tahapan penyusunan pagu anggaran kementerian atau lembaga berupa alokasi anggaran untuk tiap-tiap bagian anggaran, termasuk bagian anggaran bendaharawan umum negara atau BUN. Selanjutnya, alokasi anggaran kementerian negara atau lembaga. Terdapat beberapa proses atau tahapan yang harus dilaksanakan dalam menghasilkan output berupa ketetapan atas RUU APBN menjadi Undang-Undang APBN dan RAKKL. Yang pertama, penyusunan rencana kerja dan anggaran kementerian negara atau lembaga. RAKKL merupakan dokumen rencana keuangan tahunan bagi kementerian atau lembaga yang disusun menurut bagian anggaran. RAKKL menjadi acuan dalam penyusunan daftar isian pelaksanaan anggaran atau DIPA yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu, penyusunan RAKKL merupakan bagian terpenting dalam penganggaran karena menentukan efektivitas dan efisiensi pada suatu kegiatan. RAKKL juga merupakan dokumen tindak lanjut dari dokumen perencanaan. Ini Mbak siapa yang presentasi ini? Dina Fatmawati, Pak. Bukan RK, bukan RAK, RKA. Oh, nggih. Hmm. Saya ulangin ya, Pak. Ya. Oleh karena RKA itu, ya, jangan RAK, salah. nggih. Oke. Oleh karena itu, penyusunan RKAKL merupakan bagian terpenting dalam penganggaran karena menentukan efektivitas dan efisien pada suatu kegiatan. RAKKL juga merupakan ulangi RKA. RKAKL juga merupakan dokumen tindak lanjut dari dokumen perencanaan karena dasar dari penyusunan RKAKL adalah dokumen perencanaan yaitu RenJKL atau Rencana Kerja Kementerian atau Lembaga. Next. Selanjutnya adalah proses penelaahan RKAKL. Penelaahan RKAKL dikoordinasikan oleh Menteri Keuangan, Ditjen Anggaran yang dalam hal ini diwakili oleh Direktorat Anggaran 1, 2, dan 3. Proses penelaahan dilakukan secara terintegrasi. Ruang lingkup dalam melakukan penelaahan dibagi menjadi 2 kriteria, yaitu kriteria administratif dan kriteria substantif. Pada kriteria administrasi, penelaahan mencakup aspek terpenuhinya kelengkapan persyaratan administratif, antara lain RKAKL yang telah diteliti oleh aparat pengawas interpemerintah KL disertai surat pengantar dan surat pernyataan pejabat eselon 1 atau pejabat lain yang memiliki alokasi anggaran dan sebagai penanggung jawab program serta arsip data komputer RKAKL. Selanjutnya, kriteria substantif bertujuan untuk meneliti kesesuaian, relevansi, dan atau konsistensi dari setiap bagian anggaran RKAKL, antara lain terdiri atas penelaahan terhadap kesesuaian data dalam RKAKL dengan pagu alokasi anggaran KL sesuai anggaran kegiatan, keluaran, dan anggarannya. Relevansi antara komponen atau tahapan dengan keluaran. Untuk keluaran yang belum ditetapkan Menteri Keuangan sebagai SPK, konsistensi pencantuman sasaran kinerja KL dengan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah, serta konsistensi pencantuman perakiraan untuk 3 tahun ke depan. Selanjutnya, Kementerian Keuangan menghimpun hasil penelaahan dan menyusun nota keuangan RAPBN dan RUU APBN.
Proses penyusunan rancangan APBN dilakukan bersama dengan kegiatan penulisan draft nota keuangan dan RAPBN beserta RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan secara simultan dengan proses pembahasan RKAKL. Institusi di lingkungan Kementerian Keuangan yang menjadi pemangku kepentingan utama dalam kegiatan ini adalah DCA untuk penulisan belanja pemerintah pusat, BKF untuk penulisan asumsi dasar ekonomi makro dan pendapatan, DCPK untuk penulisan transfer ke daerah dan dana desa, serta DCPU dan DCKN untuk pembiayaan. Bersamaan dengan penyusunan nota keuangan dan RAPBN disusun pula postur RAPBN. Yang keempat, pembahasan dan penetapan APBN dan UU APBN. Pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR diawali dengan pidato Presiden menyampaikan RUU APBN tahun anggaran yang direncanakan beserta nota keuangannya. Next. Yang terakhir adalah surat Menteri Keuangan tentang alokasi anggaran KL hasil pembahasan DPR. Setelah Undang-Undang APBN dan RKAKL ditetapkan, maka Menteri Keuangan menerbitkan surat kepada Kementerian Negara atau lembaga sesuai dengan berita acara hasil kesepakatan pembahasan RAPBN antara pemerintah dengan DPR. Surat ini menjadi dasar alokasi anggaran untuk Kementerian Negara atau lembaga sebagai batas tertinggi anggaran pengeluaran yang dialokasikan kepada Kementerian Negara atau lembaga. Selanjutnya dilakukan forum penalaan RKAKL khususnya yang mengalami perubahan oleh DCA dengan Direktorat Anggaran 1, 2, dan 3 sebagai penanggung jawab. Penalaan ini untuk memastikan kesesuaian antara RKAKL dengan alokasi anggaran hasil kesepakatan dengan DPR. Tahapan penganggaran RKAKL hasil penalaan tersebut kemudian dihimpun oleh Kementerian Keuangan dan DCA dijadikan sebagai bahan penyusunan peraturan Presiden tentang rincian APBN. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Langkah kami dan tumbuhkan rasa persaudaraan yang tulus dan ikhlas. Yang selanjutnya yaitu pemerintah daerah. Landasan hukum perencanaan dan pemerintah daerah. Yang pertama ada UU nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional yang mengatur khusus mengenai perencanaan keuangan. Yang kedua UU nomor 17 tahun 2004 tentang keuangan negara yang mengatur pengelolaan keuangan negara dan daerah. Yang ketiga, UU nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Yang keempat, ada UU nomor 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah yang mengatur perencanaan dan penganggaran daerah. Proses penganggaran pemerintah daerah. Membuat rencana pembangunan jangka panjang atau RPJPD dengan memperhatikan rencana pembangunan jangka menengah nasional. Setelah RPJMD, rencana pembangunan jangka menengah daerah, ditetapkan pemerintah daerah menyusun rencana kerja pemerintah daerah atau RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD. Untuk jangka waktu 1 tahun, yang mengacu kepada rencana kerja pemerintah. Yang ketiga, Kepala daerah menyusun rancangan kebijakan umum APBD. Yang keempat, rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Kepala daerah bersama DPRD, selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum APBD. Yang kelima,
pemerintah daerah dan DPRD membahas rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara atau PPAS yang disampaikan oleh kepala daerah. Kemudian kepala daerah menerbitkan Pedoman Penyusunan Rancangan Kerja dan Anggaran atau RKA SKPD Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA SKPD berdasarkan nota kesepakatan. Setelah RKA SKPD dibuat, selanjutnya adalah menyusun rencana peraturan kerja tentang APBD dan rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD. Yang kemudian, rencana peraturan tersebut akan dievaluasi, kemudian ditetapkan oleh kepala daerah menjadi peraturan daerah tentang APBD. Ini untuk gambar alur perencanaan penganggaran daerah menurut UU nomor 32 tahun 2004. Untuk penjelasannya selanjutnya, RPJ daerah merupakan perencanaan untuk jangka waktu 20 tahun, memuat visi, misi, dan arah pembangunan daerah yang mengacu pada RPJP nasional. RPJM daerah disusun untuk jangka waktu 5 tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kerja kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJP daerah dan memperhatikan RPJM nasional. Memuat kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD. RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 tahun. RKPD merupakan penjabaran dari RPJM daerah dan mengacu pada RKP. Memuat rancangan kerangka daerah, ekonomi daerah, prioritas, pembangunan daerah, rencana kerja, dan pendanaannya. APBD, rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam masa 1 tahun anggaran terhitung mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih untuk Neta atas kesempatan yang diberikan pada saya. Nah, untuk selanjutnya penjelasan untuk yang SKPD untuk RKA SKPD, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya. Lalu ada rancangan APBD atau RAPBD, yaitu dokumen yang disusun dari RKA SKPD yang telah ditetapkan oleh TAPD dan disetujui sebagai pendukung dalam susunan rancangan peraturan daerah tentang APBD. Terima kasih. Jika ada teman-teman yang ingin bertanya, silakan bertanya. Halo, mana kelompoknya? Iya Pak, ini presentasinya sudah selesai. Ini kita lagi membuka. Saya enggak tanya kamu, yang kelompok lain yang mau tanya siapa? Halo, ada kelompok lain yang tanya?
Coba file kelompok 5 dikirimkan ke saya. Atau di kelompok. Dikirimkan di WA grup saja. Baik, Pak. Oke, enggak ada kelompok yang mau bertanya? Sambil nunggu pengiriman, kelompok 6 maju. Baik, Pak. Izin share screen. Saya buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Mukhtar yang telah memberikan kesempatan kepada saya dan teman-teman saya. Kami dari kelompok 6 izin untuk mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai akuntansi Sebelumnya materinya manajemen. dikirim dulu ke saya. Baik, Pak. Harusnya itu enggak usah disuruh langsung. Pak Nataya mohon dikirim, ya. Baik, saya lanjutkan. Untuk materinya adalah akuntansi manajemen pemerintahan. Yang pertama ada akuntansi sebagai perencanaan organisasi. Perencanaan ini merupakan cara organisasi untuk menetapkan tujuan dan sasaran organisasi. Sistem perencanaan itu ada berbeda-beda. Dan kemudian untuk informasi akuntansi ini diperlukan untuk membuat prediksi dan estimasi mengenai kejadian ekonomi apa saja yang akan datang, kemudian dikaitkan dengan keadaan ekonomi dan politik saat ini. Selanjutnya, informasi akuntansi sebagai alat perencanaan pada dasarnya dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu informasi yang sifatnya rutin atau ad hoc, informasi kuantitatif atau kualitatif, kemudian ada informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Kemudian ada akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Untuk menjamin bahwa strategi untuk mencapai tujuan organisasi itu dijalankan secara ekonomis, efisien, dan efektif, maka diperlukan suatu sistem pengendalian yang efektif. Organisasi sektor publik karena sifatnya itu tidak mengejar laba, kemudian juga adanya pengaruh politik yang besar, maka alat pengendaliannya itu lebih banyak, yaitu berupa peraturan birokrasi. Terkait dengan pengukuran kinerja, terutama pengukuran ekonomi, efisiensi, dan efektivitas atau value for money, akuntansi manajemen ini memiliki peran utama dalam pengendalian organisasi, yaitu mengkuantifikasikan keseluruhan kinerja terutama dalam ukuran moneter. Kemudian informasi akuntansi merupakan alat pengendalian yang vital bagi organisasi karena akuntansi ini memberikan informasi yang bersifat kuantitatif. Kemudian informasi akuntansi juga umumnya dinyatakan dalam bentuk ukuran finansial, sehingga memungkinkan untuk dilakukan pengintegrasian informasi dari tiap-tiap unit organisasi yang pada akhirnya itu membentuk gambaran kinerja organisasi secara keseluruhan. Informasi akuntansi memungkinkan bagi organisasi untuk mengintegrasikan aktivitas dari organisasi tersebut. Nah, akuntansi ini digunakan sebagai alat pengendalian, dibedakan sebagai alat pengendalian keuangan atau financial control dengan akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi atau organizational control. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Alicia. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Yang selanjutnya yaitu akuntansi sebagai alat pengendalian organisasi. Pengendalian keuangan yang pertama yaitu yang
Yang pertama yaitu pengendalian keuangan atau financial control. Terkait dengan peraturan atau sistem aliran uang dalam organisasi, khususnya memastikan bahwa organisasi memiliki likuiditas dan solvabilitas yang cukup baik. Yang kedua yaitu pengendalian organisasi atau organization control adalah terkait dengan pengintegrasian aktivitas fungsional ke dalam sistem organisasi secara keseluruhan. Pengendalian organisasi diperlukan untuk menjamin bahwa organisasi tidak menyimpang dari tujuan dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pengendalian organisasi memerlukan informasi yang lebih luas dibandingkan pengendalian keuangan. Selanjutnya yaitu proses perencanaan dan pengendalian manajerial organisasi pemerintah. Perencanaan dan pengendalian merupakan suatu proses yang membentuk suatu siklus sehingga suatu tahap akan terkait dengan tahap yang lain dan terintegrasi dalam satu organisasi. Menurut Jones dan Pendlebury tahun 1996 membagi proses perencanaan dan pengendalian manajerial pada organisasi sektor publik menjadi 5 tahap. Yang pertama yaitu perencanaan tujuan dan sasaran dasar, yang kedua perencanaan operasional, yang ketiga pengangguran, yang keempat pengendalian dan pengukuran, yang kelima pelaporan, analisis, dan umpan balik. Peran akuntansi manajemen pemerintah. Yang pertama yaitu perencanaan strategik. Pada tahap perencanaan strategik, manajemen organisasi membuat alternatif program yang dapat mendukung strategi organisasi. Peran akuntansi manajemen adalah memberikan informasi dan menentukan beberapa biaya program atau cost of program dan beberapa biaya suatu aktivitas atau cost of activity, sehingga berdasarkan informasi akuntansi tersebut, manajer dapat menentukan berapa anggaran yang dibutuhkan dikaitkan dengan sumber daya yang dimiliki. Sistem informasi akuntansi manajemen yang baik dapat mengurangi peluang terjadinya pemborosan, kebocoran dana, dan mendeteksi program-program yang tidak layak secara ekonomi. Akuntansi manajemen pada sektor publik dihadapkan pada 3 permasalahan utama, yaitu efisiensi biaya, kualitas produk, dan pelayanan, atau cost, quality, and service. Yang kedua, selanjutnya ada perencanaan strategik. Terdapat perbedaan antara sektor swasta dan sektor publik dalam hal penentuan biaya produk atau pelayanan atau product costing, karena sebagian besar biaya pada sektor swasta cenderung merupakan engineered cost yang memiliki hubungan secara langsung dengan output yang dihasilkan. Sementara biaya pada sektor publik sebagian besar merupakan discretionary cost yang ditetapkan di awal periode anggaran dan sering tidak memiliki hubungan langsung antar aktivitas yang dilakukan dengan output yang dihasilkan. Akuntansi manajemen sektor publik sangat erat dengan proses pemilihan program, penentuan biaya, dan manfaat program serta penganggaran. Akuntansi manajemen sektor publik juga berfungsi untuk memfasilitasi dihasilkannya anggaran sektor publik yang efektif, efisien, dan ekonomis, atau value for money budget. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Mbak Nataya. Kedua adalah pemberian informasi biaya. Yang kedua adalah pemberian informasi biaya. Biaya atau cost dalam konteks organisasi sektor publik dapat dikategorikan menjadi 3 kelompok. Yang pertama, biaya input, yaitu sumber daya yang dikorbankan untuk memberikan pelayanan. Contohnya yaitu biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua, biaya output, yaitu biaya yang dikeluarkan untuk mengantarkan produk hingga sampai ke tangan pelanggan. Yang ketiga, biaya proses, diukur dengan mempertimbangkan fungsi organisasi, misalnya biaya departemen produksi, departemen personalia, biaya dinas-dinas, dan lain sebagainya. Kemudian peran akuntansi manajemen pemerintahan. Kemudian proses penentuan biaya meliputi 5 aktivitas, yaitu yang pertama adalah cost finding. Pemerintah mengakumulasi data mengenai biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan produk atau jasa pelayanan. Yang kedua, cost recording, yaitu kegiatan pencatatan data ke dalam sistem akuntansi organisasi. Yang ketiga, cost analyzing, yaitu mengidentifikasi jenis dan perilaku biaya, perubahan biaya, dan volume kegiatan. Manajemen organisasi harus dapat menentukan pemicu biaya atau cost driver agar dapat dilakukan strategi efisiensi biaya.
Yang keempat, strategic cost management, yaitu pendekatan strategik dalam pengurangan biaya atau manajemen biaya strategik. Memiliki karakteristik berjangka panjang, berdasarkan kultur perbaikan dan berfokus kepada pelayanan masyarakat, bersikap proaktif, dan keseriusan manajemen puncak. Yang kelima, cost reporting, yaitu memberikan informasi biaya secara lengkap kepada pimpinan dalam bentuk internal report yang kemudian diagregasikan ke dalam satu laporan yang akan disampaikan kepada pihak eksternal. Kemudian yang ketiga, penilaian investasi. Itu akuntansi manajemen digunakan untuk menilai kekayaan investasi secara ekonomi dan finansial. Akuntansi manajemen diperlukan dalam penilaian investasi karena untuk dapat menilai investasi diperlukan identifikasi biaya, risiko, dan manfaat atau keuntungan dari suatu investasi. Hal tersebut penting untuk menghindari dilakukannya investasi yang sebenarnya tidak layak secara ekonomi dan finansial. Kemudian untuk faktor yang diperhatikan adalah tingkat diskonto, tingkat inflasi, tingkat risiko dan ketidakpastian, termasuk country risk dan political risk, dan sumber pendanaan untuk investasi yang dilakukan. Penilaian investasi dalam organisasi publik dilakukan dengan menggunakan analisis efektivitas biaya dengan menekankan seberapa besar dampak atau outcome yang dicapai dari suatu proyek atau investasi dengan biaya tertentu. Selanjutnya akan dipresentasikan teman saya, Gameli. Baik, selanjutnya adalah peran akuntansi manajemen pemerintah. Yang keempat ada penganggaran. Dalam penganggaran, akuntansi manajemen berperan untuk memfasilitasi terciptanya anggaran publik yang efektif. Selanjutnya, terkait dengan 3 fungsi anggaran, yaitu sebagai alat alokasi sumber daya publik, alat distribusi, dan stabilisasi, maka akuntansi manajemen merupakan alat yang vital untuk proses pengalokasian dan mendistribusikan sumber daya publik secara ekonomis, efisien, efektif, adil, dan merata. Selanjutnya, untuk mencapai hal tersebut harus didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang handal. Jika tidak, maka akuntansi manajemen tidak akan banyak bermanfaat, karena akuntansi manajemen hanyalah merupakan alat manajemen atau manajemen tool untuk perencanaan pengendalian. Peran akuntansi manajemen pemerintah yang kelima yaitu penentuan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan. Akuntansi manajemen digunakan untuk menentukan beberapa biaya yang dikeluarkan untuk memberikan pelayanan tertentu dan beberapa tarif yang akan dibebankan kepada pemakai jasa pelayanan publik, termasuk menghitung subsidi yang diberikan. Untuk menentukan biaya pelayanan dan penentuan tarif pelayanan merupakan satu rangkaian yang keduanya sama-sama membutuhkan informasi akuntansi. Peran selanjutnya adalah penilaian kinerja. Penilaian kinerja ini dilakukan untuk mengetahui tingkat efisiensi dan efektivitas organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam tahapan penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan sekian presentasi dari kelompok 6. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Dan apabila dari teman-teman ada yang ingin dipertanyakan, kami persilakan. Izin bertanya untuk kelompok 6. Siapa namanya yang tanya itu? Feby, Pak. Dari kelompok 10. Oke. Silakan. Saya izin bertanya kepada kelompok 6. Tadi kan dijelaskan terkait informasi akuntansi sebagai alat perencanaan itu terbagi ke dalam 3 jenis. Ada informasi sifatnya rutin, informasi kuantitatif, dan informasi yang disampaikan melalui saluran formal atau informal. Nah, saya mohon dijelaskan untuk masing-masing informasi tersebut. Kemudian dari ketiga jenis informasi tersebut, kiranya informasi mana yang lebih efektif untuk digunakan sebagai perencanaan organisasi seperti itu. Terima kasih.
Baik, Mbak Feby, terima kasih atas pertanyaannya. Saya izin menjawab. Jadi untuk yang pertama, yang informasi yang sifatnya rutin, itu diperlukan untuk perencanaan yang reguler, itu misalnya laporan keuangan bulanan, tribulanan, semesteran, atau tahunan. Kemudian untuk organisasi sektor publik itu sering menghadapi masalah yang sifatnya temporer dan membutuhkan informasi yang segera. Jadi untuk melakukan perencanaan yang temporer, diperlukan informasi yang sifatnya ad hoc. Kemudian informasi akuntansi untuk perencanaan, yang tadi kan ada formal informal. Nah, mekanisme formal itu misalnya kalau pakai rapat-rapat dinas, rapat komisi, dan sebagainya. Kemudian buat yang informal itu relatif jarang digunakan karena ada batasan transparansi dan akuntabilitas publik yang harus dilakukan oleh lembaga-lembaga publik. Jadi perencanaannya tidak dapat dilakukan secara personal atau hanya melibatkan beberapa orang saja. Kayak gitu. Terus untuk yang efektif yang mana itu tergantung dari kebijakan perusahaannya kayak gitu. Mungkin dari teman-teman kelompok 6 ada yang ingin menambahkan. Jadi kalau tidak ada, apakah dari Mbak Feby ada tanggapan atau feedback? Tidak ada, sudah cukup jelas. Terima kasih pada kelompok 6 atas penjelasannya. Ada lagi yang lain? Izin bertanya untuk kelompok 6. Baik, Mbak Anita, silahkan. Tadi kan peran akuntansi manajemen pemerintah, yang ketiga ada penilaian investasi. Bisa tolong dijelaskan nggak contoh atau kegiatan real yang bisa lebih mudah untuk memahami peran manajemen itu sebagai penilaian investasi? Terima kasih. Yang kelompok berikutnya, coba. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Kelompok berapa itu? Saya kelompok 7, Dela kelompok 7. Oh, Dela ya? Iya. Oke, silakan. Iya, baik. Saya bertanya, tadi disampaikan bahwa peran akuntansi manajemen pemerintah yang ke-6 itu penilaian kinerja. Nah, di dalam penilaian kinerja ini disebutkan dalam tahap penilaian kinerja, akuntansi manajemen berperan dalam pembuatan. Nah, yang dimaksud dalam pembuatan ini, pembuatan apa dan seperti apa ya? Terima kasih.
Silakan kelompok 6. Baik, saya izin menjawab pertanyaan dari Mbak Anita tadi mengenai penilaian investasi. Itu penilaian investasi di organisasi sektor publik itu dilakukannya dengan analisis efektivitas dampak atau outcome yang dicapai dari suatu proyek atau investasi yang dilakukan. Sebentar dulu. Bisa. Oh, kenapa? Mungkin jika dari kelompok 6 belum ada tambahan, mungkin dari Mbak Anita ada feedback. Tidak ada? Coba perhatikan dulu, yang kelompok 5 tadi. Kelompok 5 tadi penganggaran sektor publik ya. Rata-rata mahasiswa itu jiplak. Itu aturannya kan berubah banyak itu. Perhatikan ya. Jadi apa namanya? Jangan ikuti semua yang ditulis orang. Akuntansi sektor publik kalau saudara tidak mengupdate peraturan ya hilang saudara itu. Yang tadi kelompok 5 tadi semangat tadi. Yang di pemerintah pusat juga ada perubahan, tapi yang menonjol itu di pemerintah daerah. Di pemerintah daerah tadi, ya, Undang-Undang 32 ini kan sudah selesai. Undang-Undang 32 2004 sudah tak share screen. Nah, Undang-Undang 32 2004 ini kan sudah diganti ini. Undang-Undang 23 2014 kan Mbak sudah lama. Pasal 237 ke sana itu tentang perencanaan penganggaran. Ya. Jadi pasal 200-an sekian di Undang-Undang nomor 23 2014 itu yang dipakai. Walaupun tidak jauh sekali perbedaannya, tetapi kan sudah berbeda domainnya, dasar hukumnya. Nah, pasal 200-an sekian ke bawah, itu saudara lihat tentang tahapan perencanaan penganggaran. Setiap perubahan peraturan itu kan ada perubahan peran dari pihak-pihak atau stakeholders yang terkait. Nah, perubahan peran dari stakeholder dan pihak-pihak yang terkait itu menyebabkan perubahan dari cara penganggaran juga. Ya, tadi juga pertanyaan di kelompok 6 di akuntansi manajemen sektor publik tadi kan saudara mengatakan bahwa yang informal itu jarang dilakukan. Tidak. Dari pertanyaan tadi justru informal itu untuk hal-hal yang tertentu jauh lebih penting dibandingkan dengan yang formal. Saya beri contoh begini. Anggaran untuk beli ATK perjalanan dinas itu yang rutin saja. Itu tidak usah informal, non formal. Oke, saudara. Tetapi kalau saudara lobi jembatan di tempat tertentu di pemerintah daerah atau lobi
untuk membangun waduk atau membangun apa. Itu kalau bukan informal susah juga. Ya. Jadi kalau yang yang formal tadi betul, untuk yang rutin-rutin itu enggak masalah. Tetapi untuk misalnya ditempatkan di lokasi tertentu, itu yang informal itu lebih efektif. Kan ditanya temannya tadi, efektif yang mana? Tergantung anggaran untuk apa. Kalau anggaran untuk gaji rutin biasa, ya, yaitu ikuti saja yang formal, yang rutin, proses penganggaran biasa. Tapi kalau ada misalnya dia dititipi konstituennya, waktu itu janji politiknya mau dibangunkan jalan atau irigasi di tempat tertentu, itu belum tentu secara analisis itu memenuhi syarat. Tetapi dengan informal, itu bisa saja dipenuhi dulu syaratnya, lalu tadi pemenuhan syarat itu lewat lobby-lobby tadi. Jadi yang informal itu ya lobby-lobby itu. Politik itu tidak bisa. Makanya dulu saya katakan bahwa akuntansi sektor publik itu cakupannya luas. Makanya cenderung turbulensi. Ya. Jadi tidak bisa saudara mengatakan bahwa informal itu jarang digunakan. Iya untuk hal yang formalitas. Yang tidak formalitas itu yang membutuhkan lobby-lobby politik itu justru jauh lebih penting yang informal. Makanya dimanapun penganggaran itu kan bahkan sebelum dibuat program kegiatan itu sudah dilakukan komunikasi informal. Ya. Komunikasi di luar TAPD, tim anggaran pemerintah daerah. Ya. Kemudian tadi yang kelompok 5. Kelompok 5 itu penyebutan istilah itu jangan asal. RKAKL, ya tadi, rencana kerja anggaran. RKA itu kan RKA, rencana kerja dan anggaran. Nah, sedangkan temannya tadi bukan RKA. Ya, siapa tadi yang kelompok 5 tadi? Itu enggak boleh penyebutannya seperti itu. Ya. Tadi bukan RKA. RAKL itu dengan RKAK kan rencana anggaran keluaran. Itu beda. Itu masuk di standar biaya. Jadi orang yang tahu anggaran nanti dia memahaminya beda. Kita bicara anggaran atau bicara standar biaya keluaran. Ya. Jadi penyebutan RAKL tadi itu orang akan bicara tentang standar biaya keluaran. Karena itu rencana kerja anggaran RKAKL tadi. Jadi yang dibicarakan sekarang itu adalah RKAKL, bukan RAKL. Tadi hampir separuh presentasinya kan RAKL tadi yang bicara tentang itu. Itu beda sekali, makanya saya potong. Saya rasa itu yang penting ya untuk hari ini. Ini jangan lupa presensi di OCW-nya, lalu kemudian kita masih ketemu sekali kelompok 1 dan kelompok 10. Ya, kelompok 1 dan kelompok 10 itu terakhir, kita cari waktu yang minggu ini, tapi di luar jam. Oke, saya rasa itu cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.